itu nggak banyak maunya, Pak. Bapak piting pun dia, Bapak racuni, Bapak bom itu nggak masalah. Yang mereka mau, Pak, tanah leluhur mereka jangan diobrak-abrik. Hola netizen yang terhormat, pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang memerintahkan anggotanya piting rakyat Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau viral di media sosial. Perintah Panglima TNI Yudo Margono menyusul bentrokan antara aparat dan warga Rempang dan menyoroti momen rakyat Rempang yang anarkis. Di sisi lain, Panglima Suku Dayak Panglima Pajaji yang dikenal dengan nama Agustinus Luki lantang menyuarakan solidaritasnya untuk masyarakat Rempang, Batam. Panglima Pajaji tampak berang melihat bentrokan di sana dan siap mengerahkan pasukannya demi membela masyarakat adat Kepulauan Rempang di Kepulauan Riau. Sebab Panglima Pajaji merasa senasib dengan rakyat Rempang. Panglima Pajaji lalu memberi pesan ke aparat bahwa mereka terlahir dari masyarakat dan dibesarkan oleh masyarakat. Namun nyatanya, kata Pajaji, tindakan aparat justru menyakiti masyarakat. Panglima Pajaji memahami bahwa aparat hanya menjalankan tugas. Kemudian Panglima Pajaji menyampaikan pesan ke masyarakat Rempang untuk terus berjuang dan ia berjanji akan membantunya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kapus penjelaskan yang dimaksud Panglima TNI piting warga adalah merangkul. Aduh, ialah piting itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjepit ya. Nah, menjepit dengan tangan ataupun dengan kaki. Nah, efek yang ditimbulkannya kalau sudah dijepit itu pasti sakit, ya kan? Nah, beda dengan merangkul. Kalau merangkul itu efek yang ditimbulkan tidak sakit. Tapi yang disebutkan Panglima TNI di hari itu adalah piting. Nah, itu ya. Jadi TNI itu slogannya dari rakyat untuk rakyat. Nah, jadi jangan pernah sekali-sekali menyakiti rakyat. Karena rakyat mencintai TNI, oke? Nah, itu bela komen saya. Lagi musim nih, piting sama rangkul. Ya, jadi akhirnya gue usia 43 tahun, gue baru tahu ternyata kepiting itu bisa jadi kerangkul. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara. Itu tugasnya TNI, bukan mempiting rakyatnya sendiri, karena itu bukan tugasnya TNI ya Pak, mohon maaf. Masyarakat Rempang siap untuk dipiting. Kalian satu persatu akan dipiting. Itu perintah dari Ketua TNI, Bos TNI Laksamana Yudo Margono. Perintahnya untuk seluruh anggota TNI-nya untuk memiting kalian yang demo, yang protes, provokator untuk pembangunan investasi di Pulau Rempang. Bahkan seluruh peralatan yang ada di markas, di gudang akan dikeluarkan untuk membantai kalian-kalian yang demo, yang protes. Oke, dengar baik-baik, Pak Yudo Margono, Ketua TNI, Bos TNI, Jenderal yang paling tertinggi di TNI Indonesia Raya, negara tercinta NKRI ini. Pak, masyarakat itu nggak banyak maunya, Pak. Bapak piting pun dia, Bapak racuni, Bapak bom itu nggak masalah. Jadi keluar pun kayak gini ya. Yang mereka mau, Pak, tanah leluhur mereka jangan diobrak-abrik. Silakan pemerintah membangun investasi. Silakan pemerintah membangun pabrik-pabrik, entah pabrik apapun, pabrik kaca segala macam. Silakan pemerintah join dengan negara Cina. Nggak soal bagi seluruh masyarakat asli Pulau Rempang, Melayu. Lagian ngapain pula pakai mau perang aja dengan Rusia? Pakai dibom lah, pakai mengeluarkan senjata untuk persiapan pemilu, senjata mau dibom masyarakat. Nggak usah kayak gitulah Pak Jenderal. Kok jadi aku yang ngajari Jenderal ini ya? Masyarakat ini Pak, contohnya aku, kayaknya lebih baik mati pun kayaknya udah di Indonesia nih Pak. Nyari makan udah susah kali. Bawa cabai Pak, 100 kilo, yang laku pun 30 kilo. Besok udah diobrak-abrik meja. Datang penagih utang. Kayak nggak ada pilihan lain, kayak nggak udah bosan kali Pak. Jadi kalau Bapak mau bom, mau dipiting, mau diabrak-abrikkan masyarakat ini, udah nggak peduli lagi nya masyarakat ini Pak. Biar aja pejabat-pejabat yang kaya raya. Nggak urusan dulu kayaknya masyarakat ini mau diapain pun oleh kalian para jenderal-jenderal. Itu ada yang mau dikirim brimob dari Medan,
Jadi kayak mau berperang ini kayaknya nih pemerintah ini dengan masyarakat Melayu ini. Heran aku nengok Pak Jenderal Yudo Margono ini, ya kan we? Cocok kalian rasa? Hah? Idenya ini mau mengeluarkan senjata-senjata, yang mana yang berontak, yang mana yang provokator, yang mana yang nggak setuju, mau dipiteng 1000 lawan 1000, 1 lawan 1 gini Pak. Takutku nanti masyarakat yang menang itu ada tetangga kayaknya mau bantu masyarakat Melayu. Hah? Jadi ingat pula aku itu kata Soekarno. Nanti kalian ini berperang melawan saudara-saudara inilah. Jadi Pak, kalau Bapak ini jenderal, kasihlah pengajaran yang baik kepada anggota-anggota Bapak semuanya di Brimob-Brimob ini. Masyarakat ini Pak nggak banyak maunya. Disuruh bayar pajak pun mau. Hah? Di toko-toko pun mau, suruh bayar BPJS pun mau. Digusur pun kiosnya kayak aku ini Pak, nggak ada ganti rugi pun nggak apa-apa. Semuanya datang si corona pun nggak usah jualan, mau mati bapak belur pun 2 tahun lebih nggak masalah. Rupa-rupanya kasus corona ini membuat pejabat menjadi kaya raya. Ya gitu loh Pak. Pak Yudo Margono, Panglima tertinggi TNI Angkatan Darat di Indonesia Raya tercinta ini. Dan Bapak harus tahu, masyarakat itu nggak perlu ditakut-takuti. Udah nggak takut kami masyarakat ini Pak, nggak takut. Semuanya masyarakat udah pintar luar biasa, membara darahnya untuk mempertahankan tanah leluhur kami masing-masing. Satu lagi kuajarkan kepada kalian ya pejabat, khususnya Pak Yudo Margono ya. Itu Pak leluhur nenekku, itu nenekku, biar Bapak tahu. Semuanya kami itu kalau mati Pak, kepingin kami diwakafkan di tanah leluhur kami. Semuanya. Contoh kalau aku mati, kuburanku udah ada Pak di tanah leluhur. Jadi kalau kalian investor dan seluruh pendukung pejabat-pejabat ini membangun pabrik kaca, silakan. Tapi nggak usah masyarakat yang asli Melayu digusur. Mereka pendatang yang membeli dari tahun 2024 ke atas itu aja, yang perlu diusir, yang mendapatkan surat-surat palsu dari pejabat-pejabat yang mau gila uang itu. Karena dulu pun aku ada suratku 3 ini di Barelang ini. Biar kalian tahu ya Pak Margono ya Yudo ya, Menko Polkam, Pak Jokowi dan seluruhnya pejabat di Batam ini. Siapa pejabat yang otak kotor ini? Dengar baik-baik. Dulu tahun 2005 ke 2010 aku punya tanah di sana, 3 suratnya, 1 surat 2 hektar. Aku mendapatkan tanah itu karena ada orang Cina berutang, nggak dibayar-bayarnya, dikasihnya sama aku surat 3, 6 hektar. Oke? Jadi karena nggak kulihat-lihat ini tanah ini, tanah itu dialihkan lagi ke orang. Itulah yang perlu Bapak usir. Gak usah direlokasikan kalau yang kayak gitu. Contohnya kayak aku ini, kalau di sana tempatku, aku kan pendatang. Tapi kalau mereka memang nenek moyang mereka dari tahun 1700 sudah di sana, jangan direlokasikan pun jangan. Biar aja mereka tinggal di pinggiran-pinggiran perusahaan-perusahaan Cina yang mau kalian bangun itu. Itu aja yang ku kasih tahu. Ingat, pasal 28 undang-undang, setiap masyarakat bebas mengeluarkan pendapat. Jadi pendapatku gitu, silakan kalian membangun, nggak masalah. Investor yang dari mana saja pun, bangunlah di Indonesia ini. Kalau itu membuat Indonesia ini maju. Tapi ingat, tanah leluhur kami jangan diganggu. Apalagi nanti kuburan bapakku gue ganggu, bunuh-membunuh pun aku mau ini Pak Yudo Margono. Oke lah ya, diam-diam. Itu mau keluaran itu hantu dari kuburan nenek moyang leluhur. Diam-diam kalian, pejabat siap-siap ya. Pak Panglima, jujur aku sebagai rakyat Indonesia merasa kecewa dan sedih dengan statement yang barusan kau sampaikan itu Pak Panglima. Dengan lantang dan tegas kau katakan untuk menghadapi rakyat di rempang jabatan itu, jika mereka turun 1000, kau akan turunkan 1000 personil. Tidak perlu menggunakan senjata, cukup main piting saja. Pak Panglima, tidakkah kau ingat Pak Panglima bahwasanya kalian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu bersemboyan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat Pak Panglima. Ingat, bajumu, pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu, hartamu itu semua digaji oleh rakyat Pak Panglima. Layakkah kau berkata seperti itu Pak Panglima? Layakkah kau berkata menyampaikan seperti itu Pak Panglima? Pak Panglima, pelajarilah terlebih dahulu
bahwasanya rakyat Rempang Batam itu mereka melawan karena tindakan agresif dari aparat Pak Panglima. Tidak ada niat lain selain mereka mempertahankan tanah mereka, tanah leluhur mereka, tanah nenek moyang mereka, tanah yang mereka tempati dari dulu hingga sekarang Pak Panglima. Apa yang kau pikirkan sekarang Pak Panglima? Kenapa kalian begitu tegas, begitu ganas melawan rakyat Rempang Batam? Kenapa keganasan kalian tidak terlihat melawan separatis yang ada di Papua tersebut, Pak Panglima? Coba, Pak Panglima, sadarlah. Ada dua hal yang akan memutus kenikmatan yang kini kau rasakan, yang kini kau nikmati. Yang pertama, jabatanmu hanya berlaku 5 tahun maksimal Pak Panglima. Setelah itu apa? Kemudian mati. Setiap manusia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut Pak Panglima. Setiap yang bernyawa akan mati Panglima. Ketika kau berhenti nanti sudah tidak menjabat Panglima, maka kau tidak dipedulikan orang dan kau tidak akan diacuhkan orang lagi Pak Panglima. Ya, kau dianggap penjahat rakyat Rempang Batam. Kemudian ketika kau mati, maka kau tidak dianggap sebagai pahlawan. Pak Panglima, jujur aku bicara sebagai orang rakyat Indonesia dan aku asli orang Riau Pak Panglima. Aku kecewa dengan bahasa-bahasamu Pak Panglima. Kau dengan mudah mengatakan meeting, tinggal piting itu rakyat. Aku tidak habis pikir apa yang ada dalam otakmu Pak Panglima. Cukuplah. Semoga ini menjadi, kalau kau dengar ini Pak Panglima, jadikanlah ini pembelajaran Pak Panglima. Di atas kuasa adil lebih berkuasa Pak Panglima. Ya, di atas yang maha adil lebih maha Pak Panglima. Dan aku percaya Allah segala-galanya. Allah akan dengar, Allah akan lihat apa yang telah kalian perbuat kepada rakyat Rempang Batam. Terima kasih, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.